Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendongeng si kancil mencuri mentimun. Pada suatu siang yang panas, si kancil berlari untuk menghindari kebakaran hutan. Kancil yang merasa kelelahan karena berlari tanpa henti melihat sebuah kebun sayuran milik petani. Tanpa rasa berdosa, kancil menyantap hasil kebun milik petani. Setelah puas, kancil membaringkan diri di bawah pohon. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya mengantuk. Tanpa terasa kancil tidur hingga keesokan harinya. Saat terbangun, ia kembali merasa lapar dan kembali ke sawah milik petani. Setelah berjalan-jalan, kancil akhirnya menumbuhkan mentimun, makanan favoritnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memetik mentimun besar yang sudah siap panen itu. Puas menyantap makanan kesukaannya, kancil kembali beristirahat di bawah pohon hingga tertidur karena kekenyangan. Ladang mentimun petani benar-benar berantakan. Banyak pohonnya yang rusak karena diinjak. Sisa-sisa potongan mentimun juga berserakan di tanah. Petani sibuk memperbaiki ladangnya yang sudah rusak oleh si kancil sejak pagi tadi. Puas beristirahat, kancil ingin kembali ke ladang mentimun milik petani. Namun, ia tidak memiliki keberanian menghadapi petani yang wajahnya mengerut sambil menggoyangkan sabitnya. Sore harinya, petani pulang dengan membawa sekeranjang timun di pundaknya. Ia pulang ke rumah mengeluh karena panennya berkurang. Keesokan harinya, petani murka dan marah melihat ladangnya berantakan lagi. Petani berlutut di tanah untuk mencari jejak si pencuri. Pemilik peternakan yang malang itu bertekad untuk menangkap pencuri itu. Petani kemudian segera meninggalkan lapangan sesampainya di rumahnya. Dia membuat boneka yang menyerupai manusia. Kemudian dia menggosok jebakan untuk ladangnya itu dengan getah nangka yang lengket. Petani kembali ke lapangan. Boneka-boneka itu dipasang di ladang mentimun. Bentuknya persis seperti orang yang sedang berjaga-jaga. Kancil yang mengetahui bahwa orang-orang sawah itu tidak bisa bergerak pun memukulnya. Si kancil terkejut setelah melakukan pukulan pertama. Tangannya menempel dan tidak bisa dilepaskan. Sekarang kaki kancil sebagai ganti badan juga ditempelkan pada wayang itu. Sore harinya, petani kembali ke lapangan. Petani senang melihat jebakan berhasil. Kancil diserahkan saat dibawa kembali ke rumah petani. Dia dikurung di kandang ayam. Namun kancil kaget saat petani menyuruh istrinya menyiapkan bumbu sate. Sore harinya, saat pemilik rumah sedang tidur, kancil memanggil anjing penjaga rumah. Kancil bilang keberadaannya di sana karena diajak oleh petani untuk menghadiri pesta di rumah Pak Lurah. Anjing itu terkejut mendengarnya, namun anjing rupanya berhasil dipengaruhi oleh perkataan petani. Oleh perkataan si kancil, anjing meminta agar petani mengajaknya pergi juga. Kancil pun berjanji akan membujuk petani untuk mengajak anjing juga dengan syarat anjing harus menemaninya tidur malam itu. Anjing setuju dengan tawaran kancil. Dia segera membuka kait pintu kandang dan masuk dengan sigap. Kancil dengan cepat keluar dari kandang. Kancil segera kabur dari rumah petani. Anjing malang itu baru menyadari kebenarannya ketika si kancil telah menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.